Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Ada 30 rekan di sini yang sudah hadir. Malam ini adalah serial pertama dari pembahasan Atlantis versi Mas Mahfud dan Gus Anam. Di sini ada beberapa rekan yang hadir. Terima kasih sudah join. Kepada dua narasumber kita, dan saya ucapkan terima kasih juga banyak tadi ada Mas yang dari UGM, Pak Tri Kuntoro, Pak Tri Kuntoro Priambodo dari UGM, terima kasih kerso hadir, dan rekan-rekan lain. Kita memang tertarik dengan topik-topik seperti ini, dan ini merupakan kekayaan alam kita. Jadi kalau di masa pandemi ini cara berkomunikasi dan cara kita mencari ilmu itu memang beda dengan pada saat sebelum pandemi. Jadi saya ini belum ketemu dengan Mas Mahfud, ketemunya itu di grup dan juga di IG Live. Saya juga belum ketemu dengan Mas Doni, Mas Adit, dan rekan-rekan yang lainnya gitu. Tapi inilah kita bisa ketemu dalam satu forum yang menurut saya terhormat, karena kita tidak mungkin kan ada orang lewat di pinggir jalan kemudian kita ajak ngobrol di sini. Ini kan jadi warung kopi kan, warung kopi kita pindah, yang semula di warung pindah di sini, sambil ngopi juga boleh. Jadi kita nggak mungkin kenalan dengan orang yang tidak kita kenal gitu. Dan ini saya mengucapkan terima kasih karena beliau ini mau sharing for free gitu. Nah, saya membayangkan buku ini tebalnya 1229 gitu. Jadi saya baru baca belum nyampe halaman 2, baru judulnya itu udah langsung ngantuk gitu. Bahkan kemarin ada di grup yang membandingkan Undang-Undang Cipta Kerja aja itu cuma 1187. Nah, ini sebagai perbandingan, ini Rick Riordan ini yang saya punyai, ini 500 halaman. Ini John Grisham 400 halaman. Nah, ini nanti ditambah lagi dengan ini Saint Paul ini. Nah, ini mungkin segini nih kalau dicetak, bayangkan gitu. Jadi kita tidak mungkin. Nah, ada satu cara yang cerdas, yaitu gimana caranya? Ya menghadirkan yang penulisnya supaya hadir dalam satu forum, kemudian kita tanyain gitu. Gitu. Jadi ini cara cerdas mencari ilmu gitu. Nah, ini santai saja bagi rekan-rekan mau sambil nonton TV, mau ngulek sambel, mau goreng tempe, silakan saja. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Saya juga belum kenal Mas Mahfud, Gus Anam. Gus Anam ini di Pekalongan, Mas Mahfud ini di Sleman, Mas ya. Iya. Oh, Bantul, di Bantul itu. Saya sering ke Doomah, seneng saya kalau ke Bantul. Tapi belum kenal Mas Mahfud sayangnya. Dan ada para pinunjul yang di sinilah. Jadi biarlah beliau memperkenalkan diri sendirilah gitu. Saya hanya IO, jadi saya tidak akan banyak omong nanti. Jadi kalau nanti ternyata tidak menarik atau anyep, ya sudah kita matiin aja. Jadi saya nggak ada gunanya ini. Capek-capek saya beli Zoom, ternyata kurang diminati, ya buat apa gitu. Jadi ini supaya teman-teman partisipatif. Jadi mungkin 30 menit ada pertanyaan, monggo ada diskusi, kalau enggak kita lanjutkan gitu. Dan saya persilakan loh, Mas Mahfud mau membuat ini jadi 5 seri, 10 seri, 100 seri, monggo gitu. Karena ini seperti balance sheet gitu. Jadi balance sheet itu Mas Mahfud itu aset. Kalau saya liability, karena utang saya makin banyak, ini utang listrik, tagihan kredit card gitu. Nah, ternyata balance sheet itu ya, ada aset, liability, ada equity, itu bisa balance gitu. Jadi ternyata sesuatu itu akan indah apabila bermacam-macam orang. Nah, kalau sama itu namanya paduan suara gitu. Nah, ini kan kalau mau paduan suara ya carilah paduan suara, jadi tidak perlu sama. Yang penting kita tidak sarah ya, Mas. Monggo Mas Mahfud, daripada saya banyak ngomong, sudah 5 menit saya ngomong, saya persilakan. Sekian. Monggo. Sagung luhur, sagung luhur, suara, yo rahayu, sagung tumati pada
seluruh sahabat tanah air Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita banyak bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, dengan anugerahnya. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa hadir pada malam hari ini, untuk kita berdiskusi, sharing mengenai peradaban yang sangat luhur, peradaban agung, apa yang sekarang sedang booming, istilahkan dengan Lemuria, Atlantis, Nusantara yang bernama Indonesia. Yang pertama-tama tentunya saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih matur suwun ingkang tanpa pepindhan kepada Kang Mas Marius Gumono, calon Bupati Ponorogo 2024 insya Allah. Kita doakan dan ada sangat potensial ke depannya, kita doakan menjadi salah satu menteri di negara kesatuan Republik Indonesia. Cocok kalau jadi menteri pariwisata ya besok ya. Bisa jadi ilmu dan pengalamannya menimba ilmu dari Mas Andi yang baru. Oke, terima kasih dan yang saya muliakan yang pertama tentunya adalah Parahyangan Punden Luhur. Istilah di Parahyangan ya Karuhun, Kabuyutan, Kawiwitan, Nuswantara, terutama yang saya muliakan nulis dari buku Negara Atlantis Purba, Dr. Muhammad Waryani Fajaryanto, yang sebelum malam hari ini saya memberanikan diri menjadi narasumber, saya sudah matur beliau dan minta doa restu, bahkan memohon berkenan beliau kalau kerso mengisi untuk buku yang beliau tulis. Namun seperti yang saya sampaikan kepada Mas Marius, beliau sekarang menjadi pejabat di Kementerian Agama Republik Indonesia di Pusat Kerukunan Umat Beragama, sehingga untuk yang sifatnya peradaban, sejarah itu diserahkan kepada saya. Nah, pada yang saya hormati juga tentunya ada para sahabat-sahabat tanah air yang sudah berjumpa tadi siang, yang tidak mengira kurang lebih 3 jam di tempatnya Mas Naga Tapak Angin yang tetangga saya di Kasihan, yang tetangga dari Kecamatan Sewon di Kabupaten Bantul, Kartu Hadiningrat, Mas Raden Doni, Direktur dari Museum Wayang Kayon. Juga yang saya hormati itu nama-nama besar. Yang ini saya mengingatkan kepada diri saya dan kita semua patut kita mengapresiasi ketika saya Muslim, tapi saya mencoba menjadi Muslim yang berpikiran universalistik, holistik. Patut berterima kasih. Yang pertama tentunya pada almarhum Profesor Arisio Santos. Ini bukunya, saya tunjukkan. Karena apapun itu jasa beliau ketika tahun 2000-an sampai kalau tidak salah diterbitkan bukunya 2003 sampai Indonesia 2005. Itulah yang mengawali luar biasa beliau riset 30 tahun menggunakan hampir semua sains atau ilmu pengetahuan dari mulai misalnya geologi, arkeologi, kemudian menggunakan fisika kuantum, komparasi mitologi, teknologinya menggunakan perangkat dari NASA, NOAA, 30 tahun tidak pernah ke Indonesia, namun beliau memberanikan diri ke hadapan para ilmuwan dunia, mengeluarkan tesis bahwa Atlantis, surga dunia, itu di Nusantara Indonesia. Dan ini menjadi cita-cita saya, mudah-mudahan siapa tahu bisa dengan Mas Marius nanti untuk berziarah ke Profesor Arisio Santos di Brasil. Kemudian juga yang saya hormati dan masih hidup, dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa berjumpa, ini dia bukunya adalah
Profesor Stephen Oppenheimer dari Oxford University, yang mudah-mudahan ya beliaulah riset 10 tahun, pendekatan beliau dengan genetik, DNA, ya, segala macam yang beliau gunakan. Dan risetnya sama dengan Profesor Santos bahwa Eden in the East, ya, surga dunia yang kalau bahasa Jawanya Gemah Ripah, Loh Jinawi, itu ada di Nusantara. Tentunya saya tidak lupa menyebut kepada yang saya hormati kolega-kolega kita semua, koleganya Mas Marius, ada nama-nama, misalnya Mas atau Kang Ahmad Yanwana Samanto, kemudian ada Kang Diki Zainal Arifin, ada Kang Dani Irianto, ada Kang Dani Hilman, kemudian ada Kang Santo Saba, saya juga 2011 berjumpa dengan Kiai Jipami Basya, dan juga para ilmuwan Nuswantara yang luar biasa spiritnya ingin mengangkat peradaban agung yang sudah lama hilang, yakni Atlantis Nuswantara, tepatnya Lemuria, Atlantis Nuswantara Indonesia. Dan special thanks teristimewa adalah 2 bulan ini dan juga atas berkah bisa kenal dengan Mas Marius. Saya jumpa dengan tokoh utama dari Yayasan Turanggaseta, yang saya selalu menyebut adalah Eyang Turanggaseta, ada Bapak Agung Dimus Tejo, dan tadi baru kita sharing dengan Mas Naga Tapa Angin, dengan Mas Raden Doni Manggala. Luar biasa, puzzle peradaban Nuswantara, speechless saya. Karena saya pun 2 bulan ini baru dapat data yang bisa nanti saya sajikan sebentar lagi setelah saya memberikan pengantar tentang Nagara Atlantis Purba. Saya 2 bulan ini dapat data. Yang data ini saya dapat dari seorang alumni mahasiswa Jogja, masih muda, tentang nama-nama Nuswantara, peradaban Nuswantara, di mana dulu sudah ada peradaban yang sangat maju sekali, teknologi yang sangat maju, sudah ada manusianya. Ini yang speechless, walaupun ini subjektif, tapi apapun untuk mengangkat Nuswantara, patut kita simpan dulu data tersebut. Nama-nama Nuswantara dari 1,5 miliar tahun yang lalu. Itu sedikit perkenalan. Selanjutnya saya dan Dr. Fajar, kebetulan 2006 kami berjumpa sama-sama menjadi PNS, dosen di Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya sekarang sedang mengajar di program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian sejak ketemu beliau, kita konsen ke keilmuan berparadigma integrasi interkoneksi, yakni antara religion, science, dan juga filosofi. Sampailah 2010, kita masuk sekarang ketika histori atau kronologi. Ketika saya pulang ke Kebumen, ketemu saudara, singkat cerita, saudara menyajikan data dari Leiden University, karena simbah dia dan saudara-saudaranya banyak di sana, ada yang kuliah di sana, sejak zaman dulu Belanda ya, sejak dibawa ke Suriname, memberikan data tentang penemuan maket Borobudur, yang itu ditemukan oleh ilmuwan Jerman. Nah, kemudian ada satu data yang luar biasa yang kita masukkan ke buku ini, Nagara Atlantis Purba, kapan-kapan bisa kita share. Nama semua patung yang ada di Candi Borobudur. Kita sangat menghormati toleransi beragama sahabat-sahabat kita yang Borobudur adalah menjadi salah satu peribadatan terbesar mereka di dunia. Kita sangat menghormati. Tapi sisi lain, kita ada spirit selain kita mengagumi Borobudur sebagai salah satu dari tempat sembahyangnya sahabat-sahabat kita tercinta, kita ada analisa hasil dari riset yang ini juga bisa menjadi dinamika ilmu pengetahuan dan juga sejarah peradaban Nuswantara. Kayak Jember. Ini kalau ada nanti kekurangan atau kita terlalu jauh, kita juga mohon diingatkan, mohon maaf sebelumnya. Yang akan kami sampaikan adalah sebagai bahan pertimbangan,
ditimbang dengan rasa, manfaat dan madorotnya, dan jika ini ada manfaatnya tentunya baik untuk saya pribadi amalkan dan kita semua putra-putra terbaik bangsa Indonesia amalkan. Nah, ketika di Kebumen kita dapat nama, cukup banyak nama yang itu namanya nama entah Sangsekerta atau nama Palawa atau nama Jawa kuno, tapi ada dua nama yang ada di buku ini, kapan-kapan akan saya bisa perlihatkan. Itu ada nama dua, yakni ada nama Brahma Buddha dan nama Isa Buddha. Nah, ini yang membuat kemudian saya terhenyak. Hanya saya telepon Dr. Fajar. Beliau dari ngajar di Pekalongan, di IAIN Pekalongan, kemudian didampingi salah satu santrinya naik motor pulang ke Jogja, ya langsung dari Jogja jam 3 dini hari naik motor ke Kebumen. Yang intinya itu tahun 2010 hanya kita concern, kita diskusi mengenai peradaban Luhur Nuswantara, itu kemudian jadilah buku Nagara Atlantis Purba. Oke, sebenarnya isi buku dari Nagara Atlantis Purba yang halamannya 1.300 kurang satu digit ya, ini kurang satu, 1.290 sekian ya kalau tidak salah. Ini diawali dari tadi, begitu kagetnya kami menemukan data yang itu kita peroleh dari saudara kita di Kebumen, karena saya asli Kebumen, jadi ngapak-ngapak, Republik Ngapak, orang ngapak orang kepenak, ya. Kemudian kita kembangkan. Nah, kenapa kita langsung menyebut bahwa ini adalah buku ke-65 revisi kedua, ini saya jelaskan, karena di cover judul ini sebenarnya adalah penjelasan dari keseluruhan isi buku yang 1.200 lebih. Ini adalah buku ke-65 dari Dr. Muhammad Waryani Fajarianto yang pernah dapat penghargaan dari Kementerian Agama, karena dalam 1 tahun menulis 101 buku. Dan itu semua integrasi, interkoneksi. Religion, Science, and Philosophy. Nah, revisi kedua ini yang dimaksud adalah buku Nagara Atlantis Purba. Jadi yang pertama dulu pernah kita buat, kemudian setelah itu ada revisi kedua. Saya juga akan perkenalkan, saya kebetulan jadi ketua lapangannya, kemudian tim kita ada 7, salah satunya adalah Gus Anam. Nanti Gus Anam akan memperkenalkan diri langsung, yang beliau adalah salah satu santri kinasih atau santri kepercayaan Habib Lutfi, yang pernah langsung menyuankan buku Nagara Atlantis Purba ke Habib Lutfi, kemudian Habib Lutfi ndawuhi menyuankan buku Nagara Atlantis Purba ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi 2014. Nanti Gus Anam akan punya cerita. Oke, kemudian Dr. Fajar dan tim kita menamakan komunitas kita adalah Atlantis. Mungkin banyak sekali di dunia yang sudah ada komunitas atau yayasan atau penerbit yang nama Atlantis. Tapi yang membedakan atau diferensiasi dari komunitas kita manai bahwa Atlantis adalah singkatan atau kepanjangan dari aktivis lintas peradaban untuk Indonesia. Bicara Atlantis ada 3 dimensi. Pertama adalah dimensi metafisika, dimensi non-fisika, dan dimensi fisika. Sebagai santri, saya coba integrasi, interkoneksikan, itulah dimensi batiniah, dimensi zahiriyah dan lahiriah. Dalam pakem Jawi, Jawa, yang leluhur mengajarkan kami, khususnya saya, ada ini buana langgeng atau dimensi kadewatan, keluhuran, kelanggengan, ada buana ageng dan buana alit. Secara umum, secara sains adalah eternal kosmos, makrokosmos, dan mikrokosmos. Jadi inilah makna aktivis lintas peradaban untuk Indonesia. Lintas peradaban ada 3 dimensi. Kemudian kenapa kita menamakan Nagara Atlantis Purba? Nah, langsung aja. Ini saya sudah tandai di buku, di hardnya. Saya langsung buka, saya lompat. Sudah saya tandai. Jadi saya akan membahas covernya dulu. Ini di halaman 551. Kapan-kapan bisa saya bagi langsung bukunya. Saya langsung, bisa nggak? Oke, bisa langsung ini. Oke, di halaman 500 saya buka ini dia. Oke, tadi sudah saya tandai. Oke,
sedikit lagi. Oke, 551. Oke, ini di bawah. Oke, saya langsung lompat biar ini covernya. Setelah itu mungkin kita sharing dulu. Saya Nagara dulu. Oke, 551. Oke, ini dia. Oke, jadi dimulai saya biar tidak parsial penjelasan negara, bahwa negara itu sesuai dari yang dijelaskan oleh Dr. Waryani Fajarianto setelah kita coba berelaborasi, kolaborasi, semua data kita kumpulkan, kita mulai dari pusaka keris. Nah, jadi ini sudah sangat aware kita semua. Oke, ini saya bacakan aja biar saya tidak keluar atau dari buku ini, karena nanti kalau keluar mungkin bisa saya lebihkan. Oke, langsung aja. Nagara. Selain keris, senjata berliuk lainnya yang dimiliki oleh peradaban Atlantis Nusantara adalah senjata kujang dari Sunda. Istilah Sunda ini kemungkinan berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni sun atau suda yang berarti bersinar, terang atau putih. Dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi dan bahasa Bali dikenal juga istilah Sunda dalam pengertian yang sama, yakni bersih atau suci, murni, tak bercela atau bernoda, ya, mana juga air, tumpukan, pangkat, dan waspada. Kemudian seorang tokoh dari Holland Belanda, R.W. van Bemmelen, seperti dikutip EDS Ekajati, istilah Sunda adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut wilayah India Timur, sedangkan dataran bagian tenggara dinamai Sahul, sehingga ada Sundaland, Sahuland, sangat aware. Namun kita konsep negara not nation, negara bukan nation dari barat, tapi ini asli dari eyang pepundhen leluhur kita. Sebagaimana peradaban Dawa, Dawa itu adalah tanah Jawa, nama tanah Jawa purba. Sebagaimana peradaban Dawa lebih tua dari Sunda, istilah ini lebih tua, maka keris ini istilahnya lebih tua dari kujang. Tapi ini terus terang adalah subjektif kita. Karena kita tidak hanya ke fisiknya, tapi makna keris, kujang nanti ke metafisiknya. Sehingga kita semua manunggal nanti. Tidak ada dikotomi. Sedangkan Sunda sendiri telah ada antara 30.000 sampai 12.000 tahun sebelum Masehi. Jauh lebih tua dari peradaban bangsa Mesir, 6.000 sebelum Masehi. Jika Sunda saja lebih tua dari Mesir, apalagi tanah Dawa, yang dulu ketika Kalimantan, Pulau Jawa, Sumatera masih menyatu dengan Asia besar. Itulah Atlantis. Sebab manusia Jawa sendiri diperkirakan hidup antara 70.000 hingga 1.200.000 tahun yang lalu, yang diakui sebagai penemuan manusia purba yang berusia paling tua di seluruh dunia. Namun demikian, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa istilah Sunda di sini, termasuk Jawa, termasuk semua suku saya meyakininya, ini sama sekali bukan hanya bahasa saya, bukan hanya nama etnis atau hanya suku. Ya, kalau Sunda di Jawa Barat, ya, kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Timur, ada suku lain. Tapi selain nama suku, tapi ada makna yang substansinya. Kalau di sini contoh Sunda, bahwa Sunda merupakan nama wilayah besar yang ditimbulkan oleh adanya ajaran Sundayana. Yana adalah ajaran yang disebarluaskan oleh Maharaja Resi Prabu Sindulahyang. Di sini dijelaskan oleh Dr. Waryani Fajarianto bahwa Resi Prabu Sindulahyang adalah bapak dari Dahyang Suumbi, yang kita terkenal Dayang Sumbi. Oke, kemudian saya agak lompat sedikit langsung ke negara. Setelah itu kita bisa sharing sebelum nanti ke Gus Anam. Oke, nah ini langsung nanti manunggalnya keris mewakili aja dua pusaka yang sangat kita kenal. Ini sebagai contoh yang manunggal. Ini sebenarnya adalah gabungan, ya, bagaimana antara kujang merupakan simbol api atau ra, api kehidupan bagi masyarakat pegunungan, dataran tinggi. Dan kelak ketika negara ini mengembangkan diri menjadi kerajaan maritim, maka lahirlah bentuk keris sebagai simbol air.
atau naga, atau dunia wanita, atau ibu pertiwi. Singkatnya, kujang sebagai ra, dan keris sebagai naga. Maka terbentuklah konsep naga keris dan ra kujang. Lalu kita menyebutnya sebagai nagara atau negara. Itu dulu konsep tentang negara yang bisa saya share. Kemudian sebelum kita lanjut ke Atlantis, ya karena sudah ribuan di YouTube, banyak ratusan referensi baik dari barat dalam negeri, nanti versi kita ada sedikit. Sebelumnya saya kembalikan ke Mas Marius dulu, untuk apakah kita bisa sharing atau kita bisa diskusi. Terima kasih, Rahayu. Oke, Mas Mahfud, terima kasih. Sampai di sini, Mas Mahfud, kami persilakan minum tehnya atau kopinya. Ini kesian pembicara udah nulis 1229 halaman, nggak dibayar suruh ngomong lagi. Kita ini memang anak muda yang kurang ajar ini kita ini. Oke, sampai sekian dulu. Ada komentar rekan-rekan? Pak, ini udah mulai ngomong nih. Boleh komentar. Weh, gila. Ini Provinsi Sunda ini. Kemarin saya ikut ini, Kang Andri. Apa namanya? Kongres Sunda itu yang hari Minggu. Oh iya. Ya, oke. Monggo, Kang Andri. Ya itu walaupun saya nggak terlalu mengerti ya tentang konsep negara itu ya, penggabungan antara keris dan kujang. Tapi itu sebuah konsepsi yang menarik. Tapi dalam yang saya tahu ya, selain kujang itu ada yang awal daripada kujang dan keris itu ada kudi gitu. Kudi itu keris yang lurus ya. Itu satu saya ingin tahu, mungkin kalau Pak Mahfud ini. Tapi yang menarik itu adalah tentang Prabu Sindulahyang ya. Beberapa orang tua itu yang pernah bertemu dengan beliau ya secara metafisik. Beliau itu adalah orang yang sangat keras dan selalu kalau urusan membela tanah air, dia selalu meminta icu putunnya itu selalu dengan sumpah, berani nggak untuk membela dengan nemahan pati sampai mati gitu. Itu beberapa sesepuh yang pernah bertemu dengan Prabu Sindulahyang itu. Jadi memang konsepsi besar tentang Prabu Sindulahyang dan Dayang Sumbi ini yang entah kenapa tiba-tiba menjadi sebuah cerita yang tidak jelas tentang Dayang Sumbi dan Sangkuriang gitu. Sebagai tokoh yang berada di bekas Gunung Sunda Purba, kan sekitar Bandung ini merupakan Gunung Sunda Purba. Lalu saya itu pernah juga ketemu Pak Mahfud, ketemu dengan orang Belanda yang mengeluarkan tentang Sunda Tesis. Beliau itu mempelajari sampai ke Dr. Willem siapa ya, saya ketemunya di Filsafat Unpar waktu itu. Dia juga dokter yang juga menggali tentang Oppenheimer dan lain-lain. Ada yang dia kagumi tentang Indonesia ketika dia ke Nagara Padang Ciwidey. Karena dia kan pelajari berbagai macam spiritualitas suku bangsa, terutama Afrika. Di Afrika itu, ya sebentar Pak. Di Afrika itu kan kalau di Gunung Padang Ciwidey itu nggak ada ruh-ruh nenek moyang atau sifat-sifat yang animis, benar-benar sebuah tempat yang menenangkan gitu. Jadi saya melihat bahwa kode-kode alam ini ya harus terus digali, Pak Mahfud. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Kang Andri. Jadi Kang Andri ini salah satu tokoh Sunda. Beliau ini yang menginisiasi adanya Kongres Sunda dan kemarin deklarasi Juanda juga. Jadi saya rasa terima kasih malam ini Kerso Rawuh mau hadir. Silakan Mas Mahfud atau kita bebas loh yang lainnya karena ini kita diskusi ya. Jadi jangan dibebankan Mas Mahfud semua. Nanti takutnya nanti seri kedua beliau nggak mau datang nanti. Jangan. Jadi monggo Mas Mahfud kalau mau ditanggapi. Saya silakan. Damang, Andri. Alhamdulillah sehat. Sagung Dokter. Terima kasih Kang Andri. Tentunya saya masih minim sekali pengetahuan saya, apalagi kalau istilah Jawinya, Jowonya laku kawruh ya tentang Sundayana. Namun saya sedikit bercerita. 2015, 2017 dan 2019 saya alhamdulillah atas dapat izin dari Sinungersaken ya bahasa Sunda kalau salah nanti diluruskan. Di karena saya yang maha kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa taala, saya 3 kali Gunung Padang selain niat tadi sowan silaturahmi ngala berkah kepada bahasa saya karena saya setelah mengetahui bahwa Sunda ya Jawa Barat adalah tanah priangan dan tanah priangan itu dari kalimat saya agak bergetar ini kalau sudah susah parahyangan. Ketika saya Muslim, saya selalu ada mengamalkan sembahyang. Jadi itu diksi yang sangat khas dari Nusantara. Kok di Pulau Jawa wilayah Barat ada parahyangan yang sekarang dikenal dengan priangan, kemudian ada Pasundan, kemudian saya dapat data dan dapat izin salah satunya dari Eyang Prakaseta, sharing dengan Mas Naga Tapakani, Mas Doni, dan Mas Lagendoni, Mas Agung Bimustejo dan Mas Marius, ada nama Sorea dari Suara Hiang, ada nama Sangkuriang dari Tang Mahaprabu, Tan Guru Piang, speechless. Langsung, jadi saya ketika Gunung Padang dapat penjelasan dari Aan Nanang Sumana, juru kunci, koordinator juru pelihara, sekarang jadi polisi khusus cagar budaya, bahwa kujang itu jangan kita lihat hanya ke fisik. Berarti kalau begitu tidak hanya kujang, hampir semua pusaka, termasuk keris. Karena di salah satu buku Jawa kuno, misalnya keris, ternyata bisa dimanai pangakering sukmo, yang non-fisik dan metafisiknya. Tidak hanya lahir, tapi sisi zohirnya dan kimianya. Kujang adalah simbol dari bagaimana keteguhan memegang janji, yang itu kaitannya nanti saya ingat ada silih asih, silih asuh, silih asah, silih asih, silih as dan silih wangi, saling mewangikan. Saya Muslim dan saya santri, itu saya ingat ketika ada dalam Islam itu yang menjadi rahmah lil alamin atau menjadi rahmah lil alam. Ini jumbo. Jadi ketika memanai kujang, kujian, ini bagi saya adalah simbol. Tidak hanya tapi bagaimana ketika saya misalnya punya keris, pusaka, titipan dari Eyang Pemuda leluhur saya, bahkan saya oleh Aan Nanang kemudian diamanai kujang, saya sudah satukan di Candi Dwarapati, Wonosobo Dieng, Ardian, ketika kami cari Candi Pariksit yang sudah hilang, itu saya satukan. Kapan-kapan bisa saya tunjukkan, saya menunggalkan, karena saya paham dari 2010, 2011 ada konsep negara dari Dr. Waryani Fajrianto, tentunya referensinya atau body note, footnote-nya, daftar pustaka bisa saya share kapan-kapan ada ratusan. Ternyata itu yang awalnya saya akademisi, saya selalu menggunakan teoritisasi ataupun metodologi, ya selain dari tentunya kita Indonesia, dari Barat, dan juga dari yang lain. Tapi ketika memperoleh info ini, wow, yang Pemuda leluhur Nusantara,
itu sudah memberikan satu piwulan ajaran melalui pusaka-pusaka yang itu luar biasa. Kujang, keris itu terkaitan dengan bagaimana kita amanah untuk memakmurkan kembali Nusantara Indonesia menjadi regenerasi berikutnya. Nah, kemudian Ananang juga menambahkan bahwa nama lain dari Gunung Padang, saya 3 kali jumpa beliau, nginep tempat beliau 3 kali, bahkan yang terakhir 2019 kemarin, 2 kali, 4 kali, 2015, 2017, 2019, 2 kali. Yang sebelum terakhir itu saya ngisi FGD, yang meminta adalah kolega kami sebagai stafnya Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan Pak Jokowi untuk kita fokus group discussion di Gunung Padang tentang menangkal berita hoax ya melalui kearifan lokal masyarakat Gunung Padang. Itu menjelaskan bahwa nama yang purba dari situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur, kalau yang di Cuide saya ingin sekali juga sowan malah berkah sana tapi belum ada waktu. Namun nama situs megalitikum Gunung Padang itu nama purbanya adalah Nagara Siang Padang. Nah, kapan-kapan bisa kita sharing juga karena kita sekarang fokus ke introduction Nagara Atlantis Purba. Apa itu Nagara sudah tadi, kemudian apa itu Siang, apa itu Padang. Tapi ada nama yang itu tidak lagi bisa dibilang hanya purba karena tidak ketahuan kapan dimulainya. Dan ini bahasa Jawanya mungkin jumbuh atau berkesesuaian dengan data yang kami peroleh 2 bulan, ada nama Nuswantara dari 1,5 miliar tahun yang lalu. Memang ini sangat sulit diterima secara akademik, apalagi tidak ada referensinya. Sangat berat, teramat berat, namun spiritnya kita ambil dulu. Apapun itu, sesubjektif apapun, ketika ini adalah sebagai ekspresi cinta kepada Nuswantara, Ibu Pertiwi, sambil jalan, dinamika berjalan, mudah-mudahan justru putra-putra bangsa yang terbaik, siapa tahu menemukan new teori tentang peradaban luhur negerinya sendiri. Nah, nama yang paling purba saya menamakan, dan memang saya sendiri sedang ngangsu kawruh, ya sedang mendalami itu ke Ananang dikit demi sedikit, nama Gunung Padang yang ada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Parahyangan, Priangan, Pasundan adalah Singgasana, Payung Agung, ya, Pambuka Alam. Keratuan Singgasana Payung Agung Pambuka Alam, ada 6 kata. Wow. Itu Kang Andri yang sedikit bisa saya share, berbagi tentang apa itu kujang, yang tentunya Kang Andri saya juga harus belajar karena pasti lebih banyak tahu. Saya masih parsial, saya hanya puzzle kecil sekali dari peradaban besar Sundaland, peradaban besar Atlantis Nuswantara. Nah, saya kembalikan ke Mas Marius, dan mungkin sebelum kepada yang lain, pembahasan sama kita, Gus Anam bisa untuk berbagi juga pengalaman dia ketika tadi saya cerita yang menyuankan buku Nagara kepada para penasehat bangsa dan negara kita tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Anam. Mau menambahkan penjelasan Pak Mahfud, kami persilahkan. Atau rekan-rekan lain ada komentar, kami juga buka room, silakan sebelum kita lanjutkan. Mas Marius, boleh saya? Oh iya, silakan. Matur nuwun, Mas Mahfud. Nggih. Salam kenal Mas Mahfud. Saya tinggal di Jakarta, nggih. Saya beberapa kali Zoom dan sering lihat YouTube-nya Kang Diki ya. Sering nyebut juga saling asah, saling asuh, saling asih, saling asah, saling asuh, Pajajaran, Siliwangi, Kujang, Lemurian, Atlantis itu ya. Kayaknya sih ada benang merahnya ya. Cuma mungkin periode politisasi masanya mungkin yang belum fix ya. Tapi Kang Diki juga sedang menyelidiki Gunung Padang yang dia sebut Gedung Padang ya, Gedung Padang. Katanya dulu itu ya kayak pusat energi gitu, pembangkit energi.
ada Dorpal dan lain-lain itu sedang diselidiki secara ilmiah, maksudnya secara ilmiah, secara teknologi itu dulu beliau bilang sih lebih canggih dari yang sekarang, mungkin berpuluh kali lipat ya, minimal 10 kali lipat lah dari teknologi yang sekarang. Udah mengenal teleportasi, mengenal levitasi, anti gravitasi gitu. Dan beliau salah satu yang dibuktikan Dorpal itu bisa diselidiki, dan cita-cita beliau sih nanti dengan meneliti atau melihat dan menelusuri peradaban Lemuria dan Atlantis supaya bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan negara ini ke depan, misalnya dalam bidang energi, dalam bidang pangan, dalam bidang pengobatan, sehingga manfaatnya besar. Cuma di sisi lain beliau juga tidak bergerak secara ini ya, dari pinggir lah katanya, pinggir kayak makan bubur, pinggir baru ke tengah. Karena kalau langsung menusuk ke tengah katanya mau gampang dihancurkan. Itu ya mungkin dari ini, apakah Mas Mahfud pernah bicara atau ketemu Kang Diki atau gimana, saya minta pendapatnya tentang yang saya bicarakan tadi. Matur nuwun Mas Mahfud, Mas Marius, monggo. Matur suwun Mas Yudo, pemerhati Atlantis. Dan Bu Merian. Luar biasa. Hari gini masih ada apa namanya yang concern terhadap budaya. Terima kasih Mas Mahfud, monggo, atau yang lainnya kami persilakan. Gus Anam juga sebelum kita lanjutkan, kita persilakan untuk menanggapi. Ya, Gus Anam dulu, Pak Gus. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, monggo, Mas. Yaitu yang pertama memang ini di luar ekspektasi ya. Salam buat semuanya yang dulu hanya mimpi, yang dulu hanya angan-angan, ternyata itu kemungkinan sudah mulai dari kubur. Tadi memang harus dari pinggir lalu menuju ke tengah. Di sini memang pengalaman yang sangat tidak bisa kita lakukan itu 2004 di YouTube juga ada. Bahkan live Metro TV pada saat saya menyaksikan langsung ke Pak Jokowi, itu ada itu. Di alun-alun Batang itu ada. Live langsung Metro TV, buka Atlantis ini. Karena untuk kita kasihkan ke dia, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Jadi alhamdulillah ini di 2020 mereka semua berkolaborasi, berkah. Jadi menerima, dalam artian menerima buku Atlantis Purba ini berarti sudah di tangan beliau berdua. Nah, di sini diharapkan Pak dan juga khususnya Pak Marius ini untuk ya bahasanya biar satu visi dan misi merapat, agar di 2021 apa yang sudah ada biar benar yang dulu pernah bilang insya Allah welcome to kembali datang satu mungkin dari yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gus Anam ini domisili di Pekalongan. Beliau ini adalah juragan beras. Itu logo berasnya kok nggak kelihatan, Mas? Tadi waktu trial ada sambil promosi, Mas. Ampun. Gus Anam. Ampun. Marius, Gus Anam ini di Batang. Itu agak di pedalaman, jadi sinyalnya agak sulit. Oh ya, nggak apa-apa. Memang tidak mesti harus, jangan biasakan segala sesuatu itu tuntas dan sempurna. Karena tidak ada jilid 2 nanti. Bahkan kehidupan pun sekarang kita ini belum tuntas. Karena makanya kita perlu reinkarnasi kan, diciptakan bentuk lain supaya kita juga merasakan menjadi orang lain. Baik, terima kasih. Ada penanggap atau komentar lain? Yeah. Ya, tadi yang Mas siapa yang di Jakarta, Bapak Sinten? Mas Yudo tadi. Saya sedikit menanggapi. Oh iya. Pak Bopo Yudo Jakarta. 2020 itu
itu tadi saya di awal, berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Maha Esa lagi kuasa, berkah Rasulullah Muhammad SAW, saya diperkenalkan dengan tokoh-tokoh ilmuwan hebat Nusantara yang sangat concern dan sangat fokus meneliti tentang Lemuria, Atlantis, Nusantara, setidaknya pasca Profesor Arisio Santos ya mengeluarkan tesis Atlantis Nusantara. Jadi antara rentan 2006 mungkin sampai sekarang, seperti ada Kang Samanto, Kang Diki Zainal Arifin, kemudian ada Kang Denny Irianto di acara Sundalandia, dan ada Santo Saba dan para politisi yang lain. Tapi memang belum ada satupun yang berjumpa secara biljasad atau secara fisik, belum kopdar, termasuk sama Kang Mas Marius yang saya sangat harapkan beliau kalau rawuh ke Jogja ngabari. Nanti bukan beliau yang meraktir, tapi saya yang meraktir. Meraktir minuman khusus. Bikin awet nom nanti. Nah, setelah akhir 2019 Desember atau awal 2020 sebelum COVID, kenal tokoh-tokoh yang hebat ini, terutama Kang Diki Zainal, itu diawali dari saya terus karena mengkaji Atlantis, kemudian tahu-tahu saya ngeklik di Google kok ada novel Architirema karya beliau. Nah, ini beda. Nah, setelah itu saya print ya PDF-nya. Saya matur beliau, saya japri, akhirnya beliau respon sampai sekarang, termasuk ngisi acara ini saya mohon doa restu ke beliau dan beliau mendoakan untuk lancar. Ternyata luar biasa. Jadi kalau Mas Marius kapan-kapan ingin tahu Architirema tentang peradaban Lemuria, Atlantis, Nusantara versi Kang Diki Zainal Arifin yang sudah lintas antar galaksi dan dimensi, itu bisa menghubungi beliau, dan beliau sering diisi di Mas Abu Marlo ya. Saya sekali di YouTube live-nya Mas Abu Marlo ya kalau nggak salah. Baru tahu kalau Mas Abu Marlo ternyata selebriti. Baru setengah tahun ini karena ngikuti acara itu. Nah, kemudian kami berdiskusi secara japri-japrian di WA, walaupun belum pernah berjumpa. Salah satunya membahas Gunung Padang. Wow, akhirnya saya sedikit bercerita. Ketika saya bilang ke Kang Diki, saya punya pengalaman. Ketika 2019, setelah selesai mengisi acara Focus Script Discussion pada pagi hari, saya ingat hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, sore sampai malam kami berempat, saya, kakak kandung saya, sebagai penasihat spiritual saya, Mas Sugeng namanya, fotografer profesional, maksud saya Mas Naufal namanya, dan didampingi Ananang Supana, kita ritual. Bahasa muslimnya sebenarnya saya mujahadahan, istighosah begitu ya, tirakatah. Nah, pada waktu menjelang maghrib, Mas Sugeng fokus memandang ke arah barat, Gunung Gede Pangrango. Saya dengan Mas Noval mendengarkan Ananang memainkan musik karinding yang baru pertama kali secara langsung saya mendengarkan musik karinding yang itu alat musik dari bambu ya. Wah, itu rasa suksmo sejati saya tuh kayak tertarik-tarik, nikmat sekali. Nah, tiba-tiba Mas Sugeng panggil semuanya, Mahfud dan semuanya tolong lihat ke Gunung Gede Pangrango arah barat karena terang. Padahal itu sudah agak gerimis ya, tapi masih terlihat terang. Gunung Gede Pangrango jelas sekali arah barat Gunung Padang. Kita melihat ada satu cahaya warna putih, statis. Awalnya kita pikir itu pesawat terbang, tapi setelah lebih dari 1 menit kok tidak bergerak dan tidak ada lampu yang berkedip. Aneh buat kami fenomena astronomi, kita karena udah puluhan tahun juga melihat bagaimana fenomena astronomi, kita bisa membedakan. Tahu-tahu dari Gunung Gede Pangrango, saya itu lompat sekejap mata ke arah berarti sebelah barat, berarti arah utara. Loh, kami berempat, saksinya ada anak-anak langsung, bisa ditanyakan ke beliau. Kami tercengang, bisa lompat. Gini, kayak setengah parabola dalam kecepatan sepersekian setengah detik mungkin. Jadi kami belum hitung satu dia udah pindah. Kita mencari-cari, tahu di sebelah utara hilang. Kita semua menghadap ke utara Gunung Padang.
Nggak sampai 2 menit. Ya, saya minta semua kan dari saung kita ke teras 3 atau 4 yang ada seperti mini lapangan ya, alun kecil ya, belum teras 5. Kita berempat. Nah, ketika kita mendongak ke atas, cahaya itu muncul seperti petir di atas kita, sepersekian detik. Kakak saya mengucapkan kalimat sambil teriak, saya pun ya sama ya, subhanallah, subhanallah. Pak Ananang, kemudian juga Mas Novan, untung tidak pingsan. Nah, itu yang kami alami. Setelah itu, ketika habis Isya, kita mau turun, yang namanya cahaya warna putih berbendaran. Ketika ada suara yang kita anggap suara burung malam, tapi setelah saya riset, itu tidak ada satupun suara burung yang sama dengan suara yang kita dengar di Gunung Padang. Anang sendiri menjelaskan bahwa itu ada memang seperti suara burung malam, tapi beliau sendiri tidak pernah melihat wujudnya. Itu ada 3 awalnya, cahaya itu berbendaran di atas. Saya kalau membayangkan itu kayak tersedot energi, frekuensi, vibrasi, mohon maaf. Karena tidak membayangkan, kita kayak dejavu ya. 3 itu berbendaran, real nyata. Kami tidak ada yang kepikiran untuk mengambil, bahkan udah energi tersedot. Setelah cukup itu, udah sekitar 10 menit, kita cukupkan daripada nanti ada apa-apa, kita turun ke rumahnya anak. Mendekati pertengahan turun, di sebelah, berarti sebelah timur, lebih dari 6, berbendaran. Terus sampai temannya anak-anak kita terdiam, apa itu? Saya tanyakan ke Kang Diki Zainal Arifin, ya secara umum itu disebut UFO, Unidentified Flying Object, objek terbang yang tidak teridentifikasi. Namun ketika kami akhirnya dapat berkah dari sowan kepada sahabat-sahabat kita yang luar biasa juga, yang Turangga Seta, yang Bapak Agung Bimo Sutejo, kemudian ada Kang Mas Naga Tapak Angin, tadi Mas Doni, kita dapat tambahan yang luar biasa bahwa UFO bagi Nusantara itu bukan UFO tapi IFO, Identified Flying Object. Setidaknya ada 3 Lemurian Flying Object, LFO, kemudian ada Atlantis Flying Object, yaitu AFO, dan ada satu lagi ada Majapahit ya, istilahnya Flying Object. Nanti saya juga minta pengarahan dari beliau-beliaunya. Saya terima kasih, kalau saya berlebihan nanti biar diarahkan dan ditegur karena ini baru sekali. Nah, kemudian saya belum lama dapat data. Ini bisa dilihat ya Mas Marius ya, yang saya screen. Bisa Mas. Mount Padang Interstellar Port ya, sakit Mas. Saya 2 minggu yang lalu dapat data ini dari mantan staf presiden dan juga mantan anak buahnya Pak Luhut, yang dia sahabat saya yang memfasilitasi saya di CFPD. Ini kita dapat data berarti belum ada 2 minggu. Jadi ini data informasi dari beliau dari Netherlands, di Belanda. Jumbuh dengan yang disampaikan Kang Diki Zainal Arifin, yang saya tanyakan pengalaman real kami, walaupun maaf sekali ini apapun, ini subjektif kami. Karena menjadi objektif kalau sahabat di tanah air juga menyaksikan langsung, kasunyatan, apa yang sedikit kami, nikmat yang kami peroleh. Ternyata Gunung Padang ada data dari Holland, tapi ini perlu bahasa saya ada informasi, perlu dikonfirmasi. Level yang ketiga perlu klarifikasi, bahkan bisa level keempat perlu dikoreksi. Kalau bahasa santrinya, mohon maaf kalau nanti salah, ada level ma'rifat, hakikat, tarekat, dan syariatnya begitu. Teks, konteks, kontekstualisasinya. Ternyata Mount Padang Interstellar Ports, Cianjur, Netherlands, India. Yang kurang lebih maknanya bahwa Gunung Padang atau Gedung Padang, atau Kang Diki memberikan informasi Gedung Padrang adalah pelabuhan antar bintang. Di sana ada yang disebut portal, ada istilahnya prop atau wirawirinya prop ya, seperti drone-nya teknologi majunya bangsa Lemurian yang masih ada. Itu ternyata ada di Gunung Padang yang bentuknya memang saya sudah membaca khatam Dr. Ali Akbar, arkeolog UIN,
2011 sampai 2013 riset ya, menjadi tim terpadu riset mandiri yang sebelumnya atas inisiasi Mas Andi Arief di era disupport Pak SBY, waktu itu ingin bagaimana Gunung Padang mendunia. Ternyata itu banyak layer. Layer itu adalah banyak yang ditutupi ya oleh Pepundan kita, luar biasa, tahapan-tahapan tertutup, ada layar demi layar gitu, ada hijab demi hijab yang tidak kita duga seperti Gus Anam sampaikan. Kita dapat data ini, walaupun tadi ini perlu di cross check untuk validitasnya dan reliabilitasnya dan sebagainya, bahwa Gunung Padang, ada data dari Belanda, adalah pelabuhan antar bintang. Dan saya dapat tahuan dari Kang Diki, tidak hanya antar bintang, jadi ada portal selain antar bintang atau lintas galaksi, juga antar atau lintas dimensi. Sehingga tadi ketika di awal saya menyampaikan bahwa Atlantis Aktivis Lintas Peradaban Indonesia ada 3, metafisika, ada non-fisika, dan ada fisika, ada alam kelanggengan, ada alam jagat gede, dan ada alam kecil atau jagat alit, eternal kosmos, makrokosmos, dan mikrokosmos. Demikian tambahan, mohon maaf kalau saya terlalu mungkin kepo mengenai hal ini. Matur suwun rahayu. Mas Marius. Baik, terima kasih Mas Mahfud. Memang yang menarik itu adalah behind the scene. Jadi film itu yang menarik sebenarnya bukan filmnya, tapi waktu membuat filmnya itu. Karena itu tidak diceritakan dalam buku resmi. Nah, seperti malam ini Mas Mahfud mau menceritakan. Sebentar ini saya ada noise. Nah, Mas Mahfud mau menceritakan hal-hal yang tidak tertulis di buku itu, apalagi itu pengalaman sendiri ya. Jadi itu sangat menarik. Baik, terima kasih. Bagaimana ini? Masih ada diskusi lagi atau kita lanjutkan pemaparan? Sedikit ini, Mas Marius. Silakan, Kang Andri. Tentang pengalaman pribadi ya, tentang keahengan sekitar Gunung Sunda itu. Saya 17 tahun yang lalu ke Depik, Lembang, pukul 4:30 lah. Tetapi saya menemukan fenomena bahwa matahari berada di atas kepala. Di atas kepala, apakah itu memang tadi ketahan UFO atau apa-apa, tapi saya dengan sadar bahwa itu kok matahari 4:30 kok berada di atas kepala gitu kan, biasanya jam 12, jam 1 gitu ya. Itu satu fenomena Nusantara ini memang harus bisa didekati secara metafisik, secara fisika dan lain-lain gitu. Juga tentang bahwa Nusantara Jaya ini bukan suatu ilusi ya, karena yang saya pengalaman empirik saya sendiri, satu bahwa di kita ini banyak penemu-penemu luar biasa. Misalnya penemu rekayasa cuaca, bahwa penemu bahwa gunung itu bisa dibikin dari sebuah bakteri gitu. Itu kan riset-riset yang orang-orang yang terpilih itu memang nanti yang mungkin akan membawa Nusantara ini jaya sebagaimana pernah kejayaan zaman Atlantis atau yang lain. Mungkin banyak orang-orang yang lebih hebat dari situ juga. Terima kasih Mas Marius. Baik, terima kasih Kang Andri. Tadi ada 4:30, ada matahari. Tapi itu nggak di mall ya Kang Andri ya. Soalnya kalau di mall mungkin matahari department store. Oke, jadi gini. Memang dalam diskusi kajian metafisis, kita itu kalau kepepet, itu kan kita mencari kekuatan supranatural gitu. Nah, kenapa di Majapahit misalnya ya? Kenapa Majapahit itu bisa maju? Karena menjalankan fungsinya. Jadi karena Gajah Mada tidak mau kudeta Hayam Wuruk, malah ada satu teori dia yang membunuh Jayanegara karena terlalu lemah, raja lemah dibunuh diganti berikutnya. Dan para ulamanya memang konsisten meramal, misalnya waktu ekspedisi Pamalayu misalnya, visinya Kertanegara bukan menaklukkan sebetulnya, mau menyatukan karena takut ada serangan dari luar. Jadi kunci jadi kejayaan suatu negara itu adalah menjalankan fungsinya. Nah kita di sini ini kan punya jalur trek nih. Treknya apa? Ada budaya, mistisisme, sufisme,
spiritual. Nah ini di jalur ini gitu, di channel ini, Anda stay tune di channel ini. Lah mestinya ini yang bisa mengarahkan gitu. Karena panglima perang, Hayam Wuruk itu kalau nggak diarahkan kapan maju perang, ya nggak bisa. Kapan ekspedisi Pamalayu, walaupun ternyata salah karena ada pemberontakan di dalam, karena pasukannya Kertanegara kan keluar semuanya saat itu. Nah, jadi kita harusnya gitu menyatukan energi. Jadi apa sih sebetulnya diskusi kita kok ngalor ngidul? Tapi nggak apa-apa, itu proses. Itu semuanya pendapat rekan-rekan itu saya hargai dan itu akan kita YouTube-kan, itu akan menjadi satu catatan. Kan ini proses, kita nggak tahu 2-3 tahun 5 tahun lagi ilmu pengetahuan itu akan berkembang. Dalam Homo Deus, bukunya Harari, itu nanti teknologi. Nah, kelebihan kita bangsa Timur itu karena kita mempelajari spiritualisme. Nah, spiritualisme itu adalah suatu guidance. Karena pada saat kita ngerogoh sukmo, kita bisa menembus ruang waktu, kita tahu. Tapi kita nggak bisa karena memang belum titiwancinya. Tapi setidaknya kalau kita tahu, kalau petinju itu, kalau tahu mau dipukul, itu ternyata akan lebih kuat daripada yang tidak tahu dia dipukul. Jadi karena saraf kita tahu. Jadi kalau tahu misalnya COVID mau ada, kenapa tahun kemarin nggak ada yang memperingatkan sih para spiritualis? Seandainya itu tahu dan kita diperingatkan, mungkin kita siap-siap. Jadi saya nggak jadi ngambil misalnya cicilan mobil yang sekarang macet, misalnya gitu. Ya kita tahu itu akan terjadi, tapi ini tugas kita, tugas ini ya Kang Andri, Mas Mahfud dan Gus Anam itu untuk mengarahkan kita. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan aja Mas Mahfud ya paparannya sedikit. Kemudian kita karena nanti nggak selesai ini nanti. Nah, Oke, saya sudah jam lanjutkan. 20.42 nggak apa-apa. Dilanjutkan mungkin 15 menit, setelah itu diskusi lagi kemudian kita tutup. Oke. Enggak, Mas. Sedikit tadi pembahasan tentang negara yang secara gambaran fisiknya adalah manunggalnya, keris dan kujang menjadi negara. Ini baru introduction. Untuk pendalamannya kalau memang masih diberikan nanti kehormatan oleh Mas Marius, insya Allah kami siap untuk sharing. Tentunya juga kita harapkan kita diberikan di kulawentah istilahnya, kita juga dibimbing, diarahkan oleh para sesepuh, para sahabat-sahabat kita setanah air di via Zoom Mas Marius. Oke, kita masuk ke Atlantis. Saya hanya tiga alinea aja karena tentunya kita semua sangat aware dari 2005 sudah 15 tahun dengan banyaknya tayangan YouTube di channel media sosial dan para tokoh-tokoh ilmuwan kita tadi ya di Indonesia pun sudah cukup banyak yang mengangkat Atlantis. Tapi saya hanya mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa Atlantis sebagai suatu gambaran benua yang hilang sebenarnya muncul itu dalam buku Plato yang diungkapkan dengan format dialog, yaitu trilogi Timaeus dan Critias yang ditulisnya pada tahun 370 sebelum Masehi. Nah, namun terkait nanti yang versi Plato Atlantis 9.000 tahun sebelum beliau, itu beliau tidak pernah memang menyebutkan tahun pastinya, hanya ilmuwan yang sesudahnya. Sehingga kapan ya inilah memang dinamika sejarah dan peradaban yang terus kita gali, karena peradaban leluhur kita ternyata itu tidak seperti yang kita kira. Maaf sebelumnya, saya termasuk yang bukan lagi dulu mungkin kurang percaya ya ketika 2010 mulai mendalami peradaban agung Atlantis Nusantara. Tapi sekarang saya punya keyakinan secara pribadi, secara subjektif, yang Pepundhen leluhur, Karuhun, Kabuyutan, Kawitan Nusantara itu bukan animisme, bukan dinamisme. Tapi tadi ada satu piwulang, ada satu pakem ketika itu yang setiap sering saya amalkan, ada satu yang ini sembahyang. Dan tentunya saya pernah membaca dan sudah punya bukunya dari Kang Santo Sabah yang menjelaskan cukup mendalam mengenai bagaimana penjelasan sembahyang dari banyaknya perspektif. Bisa juga di-sharingkan kapan-kapan. Oke, saya Atlantis itu aja sedikit. Dari 1.200 ini masih banyak. Saya yang ke Purba.
Nah, tentunya ketika masalah purba, nanti kita ketahui ada Gunung Toba purba 75.000 tahun sebelum Masehi yang meletus, yang itu sangat aware ya. Bahkan di buku kita, kapan-kapan saya jelaskan mengenai negara Atlantis purba dari setidaknya 125 juta tahun yang silam. Pendekatan geologi dan juga pendekatan ada arkeologi dan lain-lain. Namun ini yang terupdate. Saya setelah sowan ke Kang Mas Naga Tapak Angin di Yayasan Turanggaseta, saya menyebut yang Turanggaseta, saya sedang belajar kalimat ini. Surodiro Jaya Ningrat, Suh Kabrasto dan Pangastuti, Jaya Jaya Wijayanti, Wijaya Nuswantara, Mugira Hayu Saking Dumadi. Saya yang merasa sudah tahu dari dulu 10 tahun makna ini, ternyata menyentuh kulit aja belum. Saya terus terang sedang belajar bagaimana pakem kalimat atau diksi-diksi yang diambil ini menyentuh rasa yang paling dalam. Aksara terlalu lemah mengejar rasa. Nah, saya purba, saya yang terupdate baru 2 bulan dapat nama-nama Nusantara sebagai berikut. Engkau bernama Malayas pada pertengahan periode zaman ke-1, zaman Purwadaksinara, pada lebih dari 1,5 miliar tahun yang silam. Saya mohon mari bersama-sama kita coba nanti cari referensi, walaupun sampai sekarang saya nggak menemukan. Tapi kalau ini menjadi new teori putra bangsa asli Nusantara Indonesia, amazing. Kemudian engkau bernama Asputala pada pertengahan periode zaman kedua atau zaman Purwa Nagara pada 1 sampai 1,5 miliar tahun yang silam. Mohon maaf kalau ada yang menyebut ini pseudoscience, kami juga tidak ada problem dan memang tidak harus dipercayai. Kami hanya menyampaikan dan spirit nasionalisme cinta NKRI. Engkau bernama Talfanur pada awal periode zaman ketiga, zaman Dirgantara pada 1 miliar tahun yang silam. Engkau bernama Arudala pada zaman ketiga, zaman Dirgantara. Engkau bernama Amartulayas pada periode zaman keempat, zaman Swargantara. Engkau bernama Astapulaya pada pertengahan zaman kelima, zaman Dwipantara, pada 205 juta tahun silam. Nusantara. Engkau bernama Malayakas pada awal periode zaman kelima, zaman Dwipantara, pada 150 juta tahun yang silam. Engkau pernah bernama Malapias pada pertengahan periode zaman kelima, zaman Dwipantara, pada 110 juta tahun yang silam. Engkau pernah bernama Jasiwala pada akhir periode zaman kelima, zaman Dwipantara, pada 59 juta tahun yang silam. Engkau juga bernama Arsanta pada akhir periode zaman kelima, zaman Dwipantara, pada 25 juta tahun, 925.000 tahun yang silam. Engkau bernama Maleata pada periode zaman ke-6, zaman Nusantara, pada 383.000 tahun yang silam. Engkau bernama Malawisa pada periode zaman ke-6, zaman Nusantara, pada 375.000 tahun yang silam. Jadi data yang terupdate yang kami peroleh dari anak muda, alumni salah satu perguruan tinggi di Jogja, yang kami sudah minta diperjumpakan, kata beliau, nunggu Titi Wanci katanya, nunggu saat yang tepat. Nama Nusantara setidaknya versi beliau itu muncul 375.000 tahun yang silam. Wow. Engkau bernama Malhiasa pada pertengahan periode zaman ke-6, disebut zaman Nusantara. Engkau bernama Malayaru. Ada Melayu ya, kita ya, yang dalam nanti periodenya ada menjadi Malaysia, Indonesia. Pada periode zaman ke-6, zaman Nusantara, pada 35.000 tahun yang silam. Engkau bernama Melayurin, Melayurin pada akhir periode zaman ke-6, zaman Nusantara pada 13.000 sampai 17.000 tahun yang silam. Demikianlah negara ini terus-menerus mengalami pergantian nama dan istilah mengikuti periode zaman dan peradaban manusia yang hidup pada zaman itu.
Dan saat ini engkau Nuswantara di penghujung periode zaman ke-7, zaman Rupantara yang berlangsung selama 10 sampai 15.000 tahun dan bersiap-siap untuk berganti zaman menuju periode zaman ke-8, zaman Hasmuratara. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, 1945 sampai 2020, dan kita song-song 1 abad, 100 tahun kemerdekaan NKRI, dari zaman kala bendu ke kala tuba penuh pujian. Jayalah dan makmurlah negara Lemurian, Atlantis Nusantara Indonesia. Monggo, Mas Mario. Baik, luar biasa. Ini sharing screen-nya saya tutup, Mas Mahfud ya. Ini sudah presentasinya cukup. Kita lanjutkan dengan diskusi. Luar biasa nih narasumber kita bisa menemukan ini. Ini kalau didengar Netflix ini pasti diambil jadi ide cerita. Jadi di Netflix itu ada cerita bahwa kita itu sudah kiamat 6 kali. Jadi jangan menganggap bahwa dunia ini nggak punya ruh. Bahwa dunia ini masih kemarin. Kita ini yang kemarin baru hidup 60 tahun. Jadi jangan merasa bahwa kita ini paling benar COVID itu salah gitu. Itu mungkin selama ini cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, cara kita mencari rezeki mungkin salah gitu. Termasuk cara kita mencari istri segala mungkin di tempat yang salah gitu. Ya semuanya salah mungkin. Ya inilah mungkin nanti nyari istri di Zoom ini mungkin benar. Karena kalau Zoom kan kelihatan, kalau di Tinder kan nggak jelas itu foto editan. Oke, baik, terima kasih. Saya buka ini Mas Doni. Saya pengen dengar Mas Doni dan rekan-rekan lainnya. Monggo Mas Doni, saya kasih waktu Mas Doni. Monggo. Terima kasih Sugeng Dalu, semuanya para sahabat dan yang kami hormati di sini, Gus Anam, Mas Mahfud, Mas Marius, ya, kemudian juga ada Pak Tri Kuntoro ini, Halo Mas Raden Doni, monggo. Kita di sini itu tadi sudah disinggung Mas Mahfud ya, bahwa Mas Mahfud ini sebetulnya beliau ini kan ini ya akademisi. Ya, sama juga. Saya juga Pak Tri Kuntoro. Tetapi itu tidak menjadi masalah untuk pembahasan kita malam hari ini. Karena apa? Karena kita tidak bicara pseudoscience. Bahkan ada dosen hebat pun yang juga percaya keris, akik, dan lain sebagainya. Saya pikir itu nggak ada bedanya, Mas Marius. Ya, ada orang yang juga percaya batu macam-macam gitu ya itu. Jadi padahal yang kita bicarakan malam hari ini sebetulnya adalah justru merupakan inti dari kearifan Nusantara ya, dan itu yang hal-hal yang kita tahu bahwa itu merupakan kodek atau rahasia dari para leluhur kita itu, dan salah satunya yang mungkin ciptaannya yang paling luar biasa dari para leluhur ya seperti yang ada di foto background saya ini gitu ya, itu wayang yang ada di belakang saya ini. Kita bayangkan saja mungkin logikanya Mas Marius, kita beberapa tahun yang lalu itu sejarah kita itu sudah lupa. Ada orang ngelakuin kesalahan atau ngomong di media sosial, kalau tidak ada jejak digitalnya itu kita sudah lupa. Tetapi yang di belakang kita ini diantarkan oleh para leluhur itu tidak cuma ratusan, ribuan tahun yang lalu gitu. Dan artefak-artefak yang bertebaran di seluruh penjuru negeri ini sebetulnya ya ada yang decoy, ada yang beneran, tetapi semuanya justru menunjukkan bahwa kita ini punya leluhur Nusantara yang luar biasa, yang itu juga membuat kita semuanya berkumpul pada malam hari ini, dan kita di sini ini bersama-sama sebetulnya punya rasa persaudaraan Nusantara yang kuat untuk nanti kita bisa menyongsong hal yang lebih baik begitu. Jadi kita di sini lebih baik kita memperbincangkan sesuatu yang memang luar biasa, dan ini saya kira Mas Mahfud di sini ini punya istilahnya beliau itu menjabarkan sesuatu yang mungkin selama ini tuh di sana itu tembungnya kalau orang Jawa itu ora ilok gitu ya. Itu di sana ora ilok, di sini dosa, di sini apa itu segala macam, tapi sebetulnya itu adalah ada kerangka berpikir yang sebetulnya itu harus dituliskan, dan dengan dituliskan ini maka mau kita bicara dari sisi ilmiah ataupun tidak ilmiah, mau sains ataupun tidak sains, itu semua sudah literasinya
literasi itu benar-benar dibuat oleh para kenapa? Ya, literasi itu yang bahkan dimanapun itu kita tahu semuanya itu bisa jadi bukti gitu ya itu. Dan kita juga tahu bukan Atlantis ini kan asalnya kan dari percakapan, dari cerita seseorang yang ribuan tahun yang lalu yang kemudian dicatat oleh seseorang yang kita tahu juga kita tidak tahu apakah itu catatannya betul atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, justru kita dengan adanya temuan Mas Mahfud, temuan dari rekan-rekan kita yang dari Lemurian, dari Sundaland, dari teman-teman yang ada di sini, Pak Andri dan sahabat-sahabat kita di Jawa Barat, ini luar biasa gitu. Dan ini betul seperti kata Pak Marius, ini kalau misalnya sudah jadi serial itu ya Pak Marius punya Atlantis series itu tidak hanya 5 tahun, mau dibuat berapapun itu bisa. Mas Marius mungkin pernah nonton ini nggak, Ancient Alien ya, yang ada di History Channel itu. Itu kan dia juga cuma berdasarkan dari pembahasannya ini. Oh ini ada batu temuan yang terkubur di masa lalu yang ini aneh itu. Ada batu bulat-bulat di Amerika Selatan. Oh ternyata ada piramid yang ini ada di mana-mana. Gunung Padang ini sudah masuk di Ancient Alien di seri ke-10 atau berapa. Dan itu sekarang serial Ancient Alien itu sekarang sudah session ke-16 apa ya. Jadi bertahan sangat lama gitu ya. Padahal kalau misalnya kita bicara dengan orang-orang di Nyun Sewu ya, dengan orang-orang kita yang teman-teman di arkeologi, teman-teman di sejarah, wah itu dihujatnya luar biasa. Tapi ya nggak masalah, tidak masalah ya, karena pun yang teman-teman yang biasa mengkritisi, kalau dosen itu kan sampai titik koma di skripsi itu kan dikritisi ya, itu tidak masalah, karena yang paling penting adalah kita tetap ungkapkan saja apa yang jadi pemikiran dan penemuan-penemuan kita. Terima kasih, Mas. Terima kasih, luar biasa nih Mas Doni ini dari Museum Wayang nih beliau. Saya mendapat kehormatan kerso hadir. Jadi memang betul Mas Doni, kita tidak perlu setuju. Bukan berarti kita tidak menghormati orang, tapi kita punya pendapat itu wajib kita. Jadi gini, dalam dunia yang saya ketahui bahwa kebenaran itu ternyata tidak ada. Yang ada itu keyakinan. Contohnya, kita udah yakin nih mobil misalnya, mobil X nih, hari ini benar, tahun ini benar, tahun depan ternyata salah kita. Ada yang lebih efisien lagi. Demikian juga begitu. Jadi suatu keputusan dalam bisnis juga begitu. Apabila sudah diambil keputusan, semua harus ikut. Nah, kita memang di jalur ini. Terima kasih. Saya catat Ancient Alien. Nanti saya pernah ikut cuman lupa. Saya akan ikutin. Terima kasih sarannya Mas Doni. Baik, terima kasih Mas siapa tadi? Pak Tri dari UGM ya. Moga-moga beliau masih ada ya. Pak Tri Kuntoro, kami persilahkan, monggo mohon petunjuknya Pak Tri, monggo saya persilahkan. Halo, Pak Tri Kuntoro. Oh mungkin ada gangguan. Baik, sambil menunggu beliau, saya persilakan yang lainnya. Masih ada waktu. Rekan-rekan yang lain saya persilakan untuk memberikan komentar mungkin atau cerita atau pengalaman atau tanggapan apapun. Mas Adit. Mas Adit Fitrianto. Beliau ini seorang arsitek. Teman-teman yang lain, Mas Hari Krismahadi, beliau ini tokoh dari Kota Reog. Beliau ini adalah warok, apa mau melihat Atlantis dari sudut Barongan dan Prabu Klono Sewandono mungkin? Oke.
Rekan-rekan ini masih memonitor rupanya. Mas Adit itu harusnya sudah bisa diambil, kok belum. Iya, Mas Adit ini penggemar Serat Centini dan Pustaka Weda Sasangka. Monggo Mas Adit. Oke, rahayu buat semuanya. Sebenarnya kalau saya tiba-tiba dijak Pak Marius nih ke sini ya. Sebenarnya dari dulu udah suka dengan topik ini ya, yang menarik dari dulu. Dan akhirnya kan seperti tadi disampaikan sama Mas Mahfud, kalau akhirnya terungkap sama siapa tadi? Oppenheimer ya. Saya juga ada bukunya sih yang soal itu juga. Dan banyak sebenarnya yang terakhir tuh saya juga sempat share Mas Marius. Mas Denny, siapa yang bikin penelitian juga, ahli geologi juga dari kita. Sebentar ya, saya lali namanya, sebentar. Mas Denny Hilman. Nah itu menurut saya juga cukup menarik untuk diamati. Untuk dia punya teori sendiri lah dan melakukan penelitian gitu soal kemungkinan bukti di Atlantis di sini juga, lebih ke situ. Terus apalagi ya? Sebenarnya kalau terkait dengan Gedung Padang itu sebenarnya juga, kalau saya pribadi ngelihatnya itu sebenarnya kan punden berundak ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan lebih banyaknya punden berundak dibanding piramid sebenarnya, kan lebih ke situ. Dan mirip seperti Candi Cetol. Cetol kan juga artinya sama, Padang juga ya, terang gitu ya. Nah itu yang mungkin akan banyak keterkaitan bahwa seperti Gedung Padang atau Candi Cetol itu memang mungkin banyak ya. Apakah itu sebagai portal, itu mungkin perlu diamati lebih lanjut aja lagi gitu. Mungkin itu dulu deh, nanti berkembang lagi. Oke. Monggo. Baik, terima kasih Mas Adit. Beliau ini arsitek, dan Atlantis ini juga banyak tentang bangunan ya. Atlantis ini kan yang mempersatukan kita ya. Tapi topiknya di dalamnya macam-macam, juga banyak tentang konstruksi, di Gunung Padang sendiri juga ada arsitektur dan sebagainya. Baik, masih ada rekan lain yang mau menanggapi? Pak Tri Kuntoro Priambodo, apakah masih memonitor? Oke, rekan-rekan, Mbak Rere, gorengan tadinya udah gosong itu, kalau segera diangkat. Masih nyimak Mas. Oh mau iya, monggo Mas. bingung. Saya Monggo, kan Mbak. di film ya. Tapi memang ide yang bagus sih. Siapa tahu nanti produser Indonesia ada yang mau bikin nih gitu. Kayak ini kan saya lagi dalam proses sama seseorang, satu tim ya, bukan seseorang, satu tim. Kita lagi mau ngangkat tentang Pulung Gantung. Nah nanti siapa tahu nih Atlantis nih bisa juga jadi materi untuk film. Apa Mbak? Ini menarik nih Mbak. Pulung Gantung itu cerita tentang apa Mbak? Oh panjang Mas. Itu bocorannya dikit aja. Jogja kan itu. Dari sejarahnya Ki Ageng Giring dan sebagainya, itu panjang lah itu. Enggak, tapi Atlantis ini kalau tadi tuh saya pas ini tuh siapa tahu nanti ini jadi film gitu di Indonesia. Keren juga sih. Bagus. Ya, saya nyimak aja pokoknya. Saya nyimak aja, saya nggak ngerti sejarah, saya nyimak sesuai keilmuan saya yang di film dan seni pertunjukan. Mungkin nanti bisa diadaptasi, mungkin nanti bisa jadi sebuah skenario science fiction yang orang Indonesia sendiri yang bikin gitu, siapa tahu ya, kita nggak tahu. Jadi ceritanya nggak cuma roman-roman yang kayak gitu-gitu aja deh. Harapannya sih tertarik, cuma mau ngikut ngomong tuh nggak ngerti apa yang mau diomong. Enggak. Ya, saya tetap nyimak. Asik kok pembicara. Nih, ibu saya juga ikut nyimak nih. Oke. Tapi tempenya udah mateng kan Mbak ya? Bikin tahu bacem tadi buat makan malam. Oke. Terima kasih Mbak Ri. Ini saran bagus ya. Dan saya sendiri juga suka hal-hal. Oke, monggo masuk. Ada rekan lain? Mas Marius, Gus Anam mau bercerita, buku kita juga udah pernah sampai Mbak Christine Hakim. Silakan Gus Anam. Oh iya, silakan Gus Anam. Ya.
Ya, ini ya 4-5 tahun yang lalu juga itu kan di Les Bumi PBNU juga ada, ketemu Mbak Christine Hakim dan sebagainya. Bahkan sekarang juga alhamdulillah salah satu teman kita jadi Menteri Agama. Ini hal yang mungkin bisa kita apresiasikan. Kalau kita lihat, mohon maaf nih, kalau Kian Santang ceritanya mutar-mutar begitu aja bisa heboh, masa sih yang ngangkat Atlantis nggak bisa lebih heboh lagi? Makanya masih kita godok dan kita berharap dari Mbak Rere ini bisa mengaktualisasikan atau bahasanya Quran bisa divisualisasikan atau Atlantis bisa divisualisasikan. Anggaplah berawal seperti Ipin Upin lah, seperti kartun dan sebagainya. Itu lebih enak dicerna. Berawal dari itu aja lah. Berarti intinya kita flashback ke belakang, kita ibaratkan busur panah, kita tarik ke belakang, nanti kita pas posisi di tengah-tengah pusatnya itu. Nah, di situ berarti kita tidak Dawuh Habib Lutfi tidak kepaten obor, tidak kehilangan obor. Nah, Mbak Christine Hakim itu sudah pingin sebenarnya untuk mengatulasikan ini, tapi ya itu tadi karena kita lost kontak, kita belum tahu, kemungkinan Mbak Riri ini bisa menjadi wasilah lah atau jembatan. Sementara itu dulu. Terima kasih. Itu sehari sekali. Tadi saya udah minum dua biji. Jadi... Silakan dilanjut yang lain. Terima kasih. Baik, makasih Gus Anam masukannya. Jadi gini rekan-rekan semuanya, ini diskusi menurut saya diskusi yang bagus ya, karena akan timbul pemikiran-pemikiran seperti tadi. Novel itu betul, saya senang sekali, karena setiap nabi, setiap orang hebat itu kan selalu melahirkan novelnya. Nah kita itu nggak kekurangan bukti. Contohnya di depan saya aja ini Percy Jackson ya, dia bisa bikin serial kayak gini loh. Kita itu nggak kalah loh. Terus kemudian film yang meledak itu yang apa? Yang di Afrika itu apa? Mas Doni? Yang seperti Atlantis juga yang menghilang itu. Wakanda ya. Wakanda ya. Oh iya. Ya, negeri Wakanda. Kita nggak kalah, kita negeri Garuda gitu. Kita lebih banyak cerita kayak gitu. Terus satu lagi ya, jadi saya pernah nonton apa itu di New York itu di dekatnya Times Square kan banyak pertunjukan itu ya, jadi lupa saya. Nah, ya itu. Nah, waktu itu Harry Potter. Nah, saya nonton Harry Potter, tiketnya mahal sekali itu. Itu kan banyak mantra-mantra kan. Lah kita itu mantra kan banyak sekali, Mas. Bukan abrakadabra aja gitu. Betul. Coba aji-aji misalnya. Kita Maisa Jenar gitu. Maisa Jenar itu banyak sekali. Gitu loh. Tokoh-tokohnya dan ajian-ajiannya banyak kita, bukan hanya rawe rontek aja gitu. Nah, saya rasa kalau kita bisa buat novel dari obrolan kita, saya suka banget itu. Benar. Kalau dari acara ini, mungkin rekan-rekan di sini ini ada 55. Apabila kita memang bentuk teamwork ya, kita bikin novelnya seperti apa. Saya itu sampai mendalami baca Dan Brown, tapi bukan yang Da Vinci Code yang sudah ke sini, yang arah ke sini Inferno segala itu. Waktu itu saya ke Florence beneran. Jadi liburan saya dari Italia, saya ke Florence, saya melihat bagaimana katedral, dia ceritain jalannya itu menjiwai banget. Karena bagi saya susunan 26 huruf abjad itu bisa menghasilkan puluhan juta dolar. Bayangkan Da Vinci Code itu pertama kali launching 80 juta kopi. Kalikan aja 14.000. 1,3 triliun. Hanya susunan 26 huruf, tertantang nggak? Kalau kita sebagai seorang spiritualis dan ilmuwan, tertantang. Terus filmnya itu 200 juta dolar. Saya tidak bisa memahami bagaimana menyusun 26 huruf bisa dapat puluhan juta dolar. Gila nggak? Nggak usah itulah. Paulo Coelho sekarang. Paulo Coelho itu sangat inspiratif. Contohnya yang saya ingat Pilgrimage.
Pilgrimage di situ apa? Bahwa seseorang itu tidak akan bijaksana sebelum melakukan perjalanan dari daerah ke daerah. Itulah sebagai intisari dari haji. Jadi haji yang benar itu ternyata bukan naik pesawat terbang, bukan. Kita harus melewati Malaysia, melewati India, melewati itu dan sebagainya. Bahkan jamaah di Iran itu kalau ada bis yang kebuka, dia ingin merasakan itu. Nah, disitulah nanti kita akan wise. Di sana ada orang sakit, ada orang senang, di sebelahnya ada orang yang sekarat, di sebelahnya ada orang pesta. Disitulah kita wise. Nah, ide itu dalam buku yang tipis-tipis, cuma 200, mana ya, tidak ada. Ya, 200 halaman lah, 250 halaman. Itu bisa menghasilkan 3-4 juta kopi. Nah, kalau $1 itu bisa 3-4 juta dolar loh kita. Kalau mau nih, kita bikin project. Nah, ini nggak mesti harus selesai malam ini, tapi mungkin direnungkan, nanti next session kita bahas. Tapi novel itu saya setuju, karena itu ide konkret. Nah, kalau kita punya link ke Kemenparekraf mungkin atau acara ini didengar lebih bagus lagi. Kita punya bargaining. Kenapa bargaining kita? Netflix itu kita paling banyak juga, termasuk negara yang banyak langganan. Harusnya film-film kita juga harus wajib ada sih. Seperti Iko Uwais itu di San Francisco segala. Tapi itu kurang bobot bobot NKRI, bobot Atlantisnya kurang gitu. Saya rasa nanti ke depannya itu akan banyak melakukan perubahan, termasuk juga di Jogja, mungkin Gusti Mangku nanti akan naik dan sebagainya. Itu kita mesti harus merangkul orang yang naik gitu, jangan yang udah naik kita ini. Naikin. Iya dong, susah kalau udah jadi ya. Kalau orang yang belum naik seperti kita ini nggak naik ini kan, siapa tahu dari kita ada yang naik. Gitu. Baik, satu komentar, masih ada waktu sebelum kita tutup. Saya tidak mau menyandera waktu rekan-rekan karena ini acara keluarga tentunya. Satu lagi, komentator atau yang mau menanggapi saya persilahkan. Nah, Mbak Nika mungkin ada? Ini ada Mbak Nika. Jadi gini rekan-rekan, kita komunikasinya, kita tidak ada WA group, nggak usah, kita udah terlalu banyak. Kemudian untuk memonitor supaya tahu acara kita ini adanya kapan, kita pengennya tiap bulan 1 kali aja, jangan terlalu banyak, nanti kasihan Mas Mahfud nanti. 1 kali, mohon follow Instagram, saya buat Instagram namanya Bedah Buku Novel. Bedah Buku Novel itu flyernya kita upload, ya sudah, kita komunikasi di situ aja. Jadi nanti kita bahas dulu, kita renungkan dulu, dan ini satu catatan yang menarik dari Mbak Rere tadi. Saya sih pengennya novel kita, jadi gini, berdasarkan riset saya, yang paling laku itu adalah novel teenager, kalau kita bicara uang. Gitu. Kita harus high profile, harus diterbitkan di Amazon, di YouTube, atau nanti bentuk ebook kita pikirkan lah. Yang penting novelnya ini harus melibatkan anak muda, karena topik Atlantis Lemuria itu anak saya bilang itu, waduh itu kan topiknya orang-orang tua. Nah itu kita keliru lagi, apalagi kita yang ikut usia yang kepala 5 udah mau maghrib gitu. Ya ngapain kita mau maghrib? Kita justru mengorbitkan yang masih subuh kan gitu. Nah nanti kita saya yakin lah Mas Doni ini, saya yakin beliau ini museum banyak cerita-cerita yang kita bisa bikin sesuatu yang menarik. Saya rasa semua setuju, saya nggak perlu menanyakan kepersetujuannya. Baik, ini sudah, saya rasa sudah 1,5 jam lewat. Sebagai closing, Mas Mahfud, saya mohon memberikan closing beberapa menit, kemudian kita close. Monggo, Mas Mahfud. Terima kasih, Mas Marius. Langsung aja sebagai closing pada hari ini. Persekutuan antara ini di buku Nagara Atlantis Purba halaman 73. Sebenarnya tadi sudah saya tampilkan, tapi karena sudah di close saya bacakan aja. Persekutuan antara dunia agama yang kita diuji hawa nafsu dengan dunianya setan ya, yang misalnya kita rakus dan sebagainya, yang kita terjebak hanya kepada yang sifatnya mati, atau bisa disebut dengan agama materialistik, ini mulai menggala di mana-mana. Kemudian berwujud dalam bentuk-bentuk teror yang ini mengancam kelestarian, keindahan dari dunia kita, terutama Nusantara Indonesia. Dan yang bisa menyelamatkannya bagi tim kami
adalah wahyu terbesar bangsa Indonesia, yakni wahyu Pancasila. Sudah saatnya para spiritualis di Lemuria mulai segala pertikaian remeh-temeh tentang materialisme spiritualistik atau spiritualistik harus diselesaikan sekarang. Tugas yang sangat penting tengah menanti. Bukan tugas profetik, tetapi tugas yang benar-benar menyangkut keberlangsungan eksistensi seluruh spesies di Lemurian, Atlantis, Nuswantara, di bumi yang amat indah ini. Tugas ini tentu saja tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang Buddha, atau nabi, atau wali, atau resi, atau avatar, seperti pada masa lalu, tetapi seluruh bangsa, termasuk putra-putri terbaik bangsa dan negara Indonesia yang pada malam hari ini hadir di ruang Zoom, juga harus terlibat di dalam tugas ini. Hipotesis Santos memang benar bahwa Atlantis pada masa lalu itu berada di Indonesia. Maka hal itu berarti kita yang tinggal di sini punya tugas yang penting. Ini bukan suatu, kita yang tinggal di Indonesia harus bangkit kembali. Kesadarannya, bangkit kasihnya, bangkit sains dan teknologinya untuk mengubah jalannya sejarah Lemurian, Atlantis, Nuswantara yang selama ini mungkin ada yang salah arah atau belum sampai kepada tujuan yang kita idam-idamkan. Kejayaan masa lalu bukan hanya untuk dikenang, enggakkan, tetapi harus menjadi energi penggerak kita untuk mengambil tanggung jawab dan kejayaan negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberlanjutan peradaban serta seluruh spesies yang ada di bumi ini. Matur susmo, matur sembah suwun, terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mugi rahayu sagung tumati. Semua yang hadir pada malam hari ini dapat kasih sayang dan selamat baru 2021 lebih baik. Jaya Wijayanti Nuswantara Indonesia menyuksong 100 tahun 1 abad kemerdekaan Indonesia merdeka. Terima kasih Mas Faris. Baik, terima kasih Mas Mahfud atas sharing gratisnya malam ini. Ini ada rekan saya Mbak Berliana Purba, beliau ini dari Danau Toba. Nah, ini ketinggian 2.000 atau 3.000 dpl, tapi sayangnya karena masuk terlambat. Salam yeah. Mbak Purba, karena masuk terlambat, terpaksa saya tidak bisa mengizinkan. Dari tadi Purbanya udah ada kok di situ. Oh, itu. Judulnya itu kan latar belakang Purba. Berarti kita Atlantik Purba. Oh, ya. Berarti kita di sini manusia purba semuanya ini semuanya. Oke, wah terima kasih ini dari Sabang sampai Merauke. Baik, saya tidak mau mengganggu terlalu lama karena besok ini kan tahun baru. Silakan bersama keluarga. Ini hanya hiburan saja. Baik, silakan follow IG kami Bedah Buku Novel itu untuk supaya tahu event berikutnya di hari apa gitu. Sementara kalau pengen gabung, saya persilakan rekan-rekan, tapi ada yang adminnya yang menghandle, monggo saja. Saya sih senang-senang aja, tapi saya konsentrasi di Zoom-nya saja. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya tutup dan yang tidak belum rekan-rekan yang belum mengikuti ada di YouTube-nya nanti. Silakan dicari judulnya persis seperti yang ada di flyer ini. Baik, terima kasih Gus Anam, Mas Mahfud, Mas Doni, Mas Yules, Pak Tri dari UGM, dan Mas Adit, dan banyak sekali yang tidak saya sebutkan. Terima kasih, banyak rekan baru juga malam ini. Sekian, terima kasih. Oh, ada Mbak Nike juga. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Enggak foto-foto kan Mas Marius? Oh ya, Mas Adit, monggo Mas Adit. Oke, foto Mas. Monggo. Ya, foto Oke, Mas Adit abadikan. Tapi belum monggo di open dulu semuanya. Oke.
Kita open. Belum buka semua nih. Ya. Oh, Bentar, belum. Monggo. Mas Yudo, Mas Aditya, Mas Sumardi. Atau langsung aja? Saya kira aja ya. Saya ulang lagi. Ini udah pada kebuka. Lembar kedua. Masih banyak yang masih pakai ini. Istilahnya Abu Marluf masih pakai daster. Oh masih, ya udah ya, nggak apa-apa ya, saya langsung aja. Daster, geng kolor. Ini udah lembar ketiga. Bentar. Nah, ini lembar keempat. Terus pakai lembar keempat ya berarti. Enggak, karena hanya 16 di saya. Oke, matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Terima kasih. Bagi rekan-rekan yang belum sharing, kita minta bulan depan kita perlu ya, ada Pak Iskandar, ada banyaklah Pak Mas Priyatakari dan Pak Han Suci yang sering ikut seminar kebudayaan. Kita minta termasuk Mbak Berliana Purba itu. Kemarin dia bikin geopark tuh beliau di Danau Toba, ada apa itu di situ, mungkin pokoknya purba-purba juga gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini kita. Rahayu ingkang sagung dumadi. Rahayu.